Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyarata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, arba'atun utawi papat minal khisali saking biro-biro perkara, min zulmatil qalbi iku saking petengi ati. Ada 4 hal atau 4 perkara yang mengakibatkan hati kita itu menjadi gelap. Yang pertama adalah batnun syab'anun, suwiji yaiku weteng kang wareg, min ghairi mubalatin saking tanpa merduli. Bi angkana kelawan yento ono apa asyiba'u wareg zaidan iku luwih an thuluthil masorina saking sepertelune piro-piro usus. Alladzi kang waya utawi thuluth iku asyiba'u wareg asyar'iyyu kang bangsa syar'i. Perut yang terlalu kenyang ini berakibat pada hati yang gelap. Yang kedua adalah wasuhbatudz zalimina, lan kapindhone yaiku kekancan pira-pira wong kang zalim. Ai al mutajawizina tegese kang padha ngliwati anil haqqi saking perkara hak ilal batil maring perkara batil. Orang-orang zalim, orang-orang yang berani menabrak batas-batas perkara yang telah disyariatkan atau diperintahkan oleh agama untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh agama. Dan yang ketiga, faktor yang membuat hati kita menjadi gelap adalah wanisyanud dzunubi, lan ngelalekake pira-pira dosa al-madiyati kang kliwat. Bi ayyufula kelawan yen to lali ya wong anha saking dzunub, min ghairi nadamin kelawan tanpa rasa getun. Suka melakukan dosa dan tidak pernah merasakan penyesalan sedikit pun sama sekali. Maka itu yang disebut dengan melupakan dosa-dosa yang telah diperbuat atau dosa-dosa yang telah lampau. Ini juga menyebabkan hati kita menjadi gelap. Dan yang keempat adalah watulul amali, lan dawane angen-angen, terlalu banyak menghayal yang berlebihan. Wa huwalan utawi tulul amal, tarokubu ma iku nginjen perkara yustab'adu kang den wilang-wilang atuh apa husulu hasilimma. Mengangan-angan atau mencintai sesuatu yang sulit untuk dicapai, yang sulit untuk diraih, atau bahkan tidak mungkin untuk dicapai, tidak mungkin untuk diraih. Ini juga bisa membuat hati kita menjadi gelap. Sebab apa? Sebab hati kita ini pasti akan terdorong untuk selalu mencintai perkara dunia. Wa an aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyadda ma seduhune luweh banget-bangete perkara atakhawafu kang kuwatir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh iku khoslatani rong perkara. Ada 2 perkara yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi kepada umatnya, kepada kita semua. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, anut hawa nafsu, dan yang kedua adalah watulul amali, lan dawane angen-angen. Fa amma ittiba'ul hawa mongko anapun utawi anut hawa nafsu, fa innahu mongko seduhune ittiba'ul hawa iku ya'dilu, ngalih-ngalihake wong atau menjauhkan seseorang bihi kelawan sebab ittiba'ul hawa anil haqqi saking perkara kang hak. Wa ammadul amal lan anapun utawi dawane angen-angen, fal hubbu mongko iku demen lid dunya marang dunya. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Baginda Rasul Muhammad SAW mengkhawatirkan 2 hal yang itu akan menimpa atau melekat pada diri umatnya. Yang pertama adalah selalu mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah berhayal atau memiliki angan-angan yang berlebihan dan sulit untuk direalisasikan. Sebab apa? Ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka seseorang tersebut atau kita ini akan dapat dijauhkan dari perkara-perkara yang benar. Karena apa? Nafsu terus. Kecenderungan nafsu itu mengajak kita kepada keburukan. Makanya ada tazkiyatun nafs, ya, ada tahdzibun nafs.
ya, ada pembersihan jiwa, ada pendidikan jiwa. Nah, spiritual kita harus terus kita asah agar apa? Kehidupan kita menjadi kehidupan yang seimbang. Demikian juga dengan angan-angan yang terlampau berlebihan. Ini akan mendorong hati kita, mendorong pikiran kita untuk selalu sibuk dengan perkara dunia. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari dua hal yang selalu dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Wa arba'atun lan utawi papat minal khisali saking pira-pira perkara min nuril qalbi iku saking padangi ati. Kalau yang di depan tadi adalah 4 perkara yang bisa membuat hati kita gelap, maka yang sekarang ini adalah 4 perkara yang bisa membuat hati kita ini menjadi terang. Apa saja? Yang pertama adalah batnun ja'iun, suwiji yaiku weteng kang luweh min hadarin saking kuatir, aili ajli tayaqudin tegese krana arai nglilir, wa ta'ahubin lan cawis-cawis. Ya, sebab kalau perut kita lapar itu dapat menjadikan kita sering bangun malam dan menimbulkan khosyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wasuhbatus sholihina, lan kekancan pira-pira wong kang soleh, ai al khadisina tegese kang slamet min kulli fasadin saking saben-saben kerusakan. Ya, bergaul, berteman, sering duduk di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, maka kita akan dijauhkan dari berbagai macam kerusakan. Karena ciri-ciri orang soleh itu adalah orang-orang yang selalu wirai, yang selalu berhati-hati, dan dia selalu menjauhi namanya kerusakan. Dan yang ketiga adalah wahifdzudz dzunubi, lan ngrekso pira-pira dosa almadiyati kang wis kliwat. Bi'ayya tadzakkuraha kelawan yen to ngiling-ngiling ya wong ha ing dunub ma'an nadami sertani rasa gedun. Mengingat-ingat dosa yang telah lalu, menyesali, maksudnya ini adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Nah, ini namanya menjaga dosa dengan rasa penyesalan yang begitu sangat dan begitu tinggi. Ini maksudnya adalah menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah waqsrul amali, lan cendake angen-angen. Nah, angen-angen yang pendek. Ai habsuhu tegese ngeker hu ing qasrul amal. Ai habsuhu tegese ngeker hu ing amal. Jadi dibatasi. Hayalannya ini tidak boleh liar, imajinasinya ini tidak boleh liar, tapi realistis, selalu ditujukan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Thayyibi, man utawi sapane wong jalasa iku lungguh sapa man ma'a thamanati asnafin sertane 8 pira-pira golongan. Zata mongko bakal nambahi hu ing man sapa Allah Gusti Allah thamanati asya'a ing 8 pira-pira sawiji-wiji. Man utawi sapane wong iku jalasa kang lungguh sapa man ma'al aghniyai sertane wong sugih-sugih. Zata mongko bakal nambahu ing man sapa Allah Gusti Allah hubbad dunya ing demen marang dunya warraghbata fiha lan demen ing dalem perkara dunya. Golongan pertama adalah barang siapa yang suka bergaul dengan orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan rasa cinta kepada orang tersebut tentang kesibukannya kepada dunia. Yang kedua adalah muwaman jalasa ma'al fuqara'i. Wa manan utawi sabane wong iku jalasa lungguh sapa man mal fuqara sertane pira-pira wong fakir, hasala mongko hasil lahu kedue man apa asyukru syukur, waridho lan ridho bi kismatillahi taala kelawan tumtumane Allah taala. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang suka bergaul dengan orang-orang fakir. Yang kedua ya, barang siapa yang suka bergaul dengan orang-orang kafir, orang-orang fakir maksudnya, maka Allah akan menambahkan rasa syukur pada orang tersebut dan dia selalu merasa bahagia, berkecukupan terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan berapapun dia akan merasa bahagia. Karena apa? Karena dalam hatinya ini ada keikhlasan, ada ketulusan, ada sebuah rasa ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka rasa syukurnya selalu bertambah, ya.
keikhlasannya selalu bertambah, kebahagiaannya pun selalu bertambah. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah waman jalasa ma'as sultani, waman lan utawi sapane wong iku jalasa lungguh sapa man ma'as sultani sertani penguasa, zata mongko nambahihu ing man sapa Allah Gusti Allah al qaswata ing atose ati wal kibrolan rasa gumedhe. Berbeda ketika seorang tersebut sering bergaul dengan penguasa, sering bergaul dengan pejabat, maka Allah akan menjadikan keras hati orang tersebut dan menambahkan rasa takabur dalam setiap perilakunya, dalam setiap gerak langkahnya, dalam setiap kesempatannya. Kayak tidak ada orang yang lebih hebat, lebih mampu daripada dia. Waman lan utawi sapane wong yang berikutnya adalah jalasa iku lungguh sapa man ma'an nisa sertane pira-pira wong wadon. Zada mongko nambahu ing man sapa Allah Gusti Allah al jahla ing bodoh wasyahwatalan birahi. Ketika seseorang tersebut sering berteman dengan perempuan, maka Allah akan menambahkan kebodohannya dan meningkatkan nafsu birahinya. Syahwat tok di sini. Ya, syahwat tok. Nafsu saja yang terus akan berada. Wa man lan utawi sapane wong iku jalasa lungguh sapa man ma'asibyani sertane bocah-bocah cilik izdada mongko nambah ya man minal lahwi saking dolanan. Kalau kita selalu bergaul dengan anak-anak kecil, maka ya watak kita ya watak pinginnya main saja. Pinginnya main. Wa man lan utawi sapane wong ku jalasa lungguh sapa man ma'al fusaqi sertane pira-pira wong fasik izdada mongko tambah ya man minal jaroati saking kandeli ala dunubi ing atase pira-pira dosa. Izdada minal jaroati ala dunubi. Jadi kecenderungannya untuk melakukan atau untuk berbuat dosa ini selalu meningkat. Wa taswifit taubati, dan yang paling berbahaya ini adalah mengulur-ulur atau melupakan namanya taubat. Taswifit taubah. Wa man lan utawi sapane wong iku jalasa lungguh sapa man ma'as sholihin sartane pira-pira wong kang saleh izdata mongko nambah ya man raubatan ing demen fit taati ing dalem taat. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah. Wa man lan utawi sapane wong iku jalasa kang lungguh sapa man ma'al ulama'i sertani pira-pira wong alim izdada mongko nambah ya man minal ilmi saking ilmune wal amali lan amalim man. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang alim, dengan para ulama, maka ilmu dan amal kita ini akan terus bertambah. Mudah-mudahan kita selalu tergolong atau termasuk orang-orang yang selalu dicintai, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.